Hari ini 19 Juli 2024 balik dengan XAUSD. Now we check by the daily first ya. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita selalu cek di daily. Ya, dalam daily ini teman-teman lihat ya, dia retest the previous zone. Ya, lihatin. Drop retest the previous zone. Ini area kemarin yang kita patok ya sebagai area supply-nya. Ya, kalau misalnya teman-teman bingung maksud saya apa, this level. Nah, this level adalah area supply-nya. Ini di 2426 ya, 2426 secara daily loh ya teman-teman ini. Jadi secara daily selama dia nanti close, berarti di hari ini ya, di minggu ini berarti di close weekly dan dailynya masih strong di atas 2426, ini masih a good sign for buyer. Kenapa ya? Karena dia masih akan melanjutkan bullishnya di daily ya teman-teman. Dan teman-teman perhatikan di sini tadi dia nge-hit di bawah dari 2426, makan 2420, dan itu sebenarnya area trade-nya saya, dan di Growcount tadi sudah profit terlebih dahulu ya kami. Karena memang itu patokan saya untuk area entry. Kondisi sekarang teman-teman perhatikan gap besar, drop, 3 kali drop, apakah ada potensial? Kalau misalnya ini nahan di atas 2426, there's still potential dia akan melanjutkan lagi kembali ke zone awalnya. Ya. Jadi there's a potential dia akan melanjutkan lagi ke zone awalnya lagi di atas. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, teman-teman bisa perhatikan, kita balik ke Owanda. Kita lihat di H4-nya. Nah, di H4-nya ini strong sell ya, teman-teman. This level ketika dia break pertama kali di sini drop kenceng sekali. Nah, ini dia sudah mulai strong sell. Dan ini benar-benar strong ya. Benar-benar strong kenapa? Karena dia membalas penguatan yang sebelumnya terjadi. Oke. Dan ini dari kemarin sebenarnya sudah area saya 2422, 2420 dengan 2430, 2431. Kalau misalnya kita ngeliatin dalam time frame yang kecil, teman-teman bisa ngeliat bahwa area-area tersebut ada reboundnya. Ya, area-area tersebut sini, teman-teman perhatikan, top rebound sampai 2435, drop lagi, 2422 top rebound sampai ke 2429. Ya, kenapa saya patok? Ini adalah area yang bagus menurut saya untuk kita trade. So, sekarang kita masuk di H1 untuk membahas per masing-masing zone-nya. Yang patut kita perhatikan adalah satu, ini strong sell. Kalau misalnya kita tarik dari atas Fibonacci retracement sampai bawah sini, maka area 618-nya itu di 2453. Ya, 2453. Oke, which is itu adalah area, saya balikin lagi. Ya, 2453967. Oke. Jadi itu adalah area support yang kuat nahan kemarin, yang sebagai area patokan saya untuk buy medium risk, dan itu sudah profit ya teman-teman. Karena teman-teman perhatikan kalau saya ubah ke M15, dia drop, hit, naik ke atas. Dan ini terjadi dini hari tadi. Saya nggak entry di zone ini. Kenapa? Karena sudah istirahat. Saya hanya entry di 2457, 2459. Di level. Kalau ini saya masih entry karena saya update juga di dalam grup. Oke. So, sekarang kita perhatikan ini strong seller, drop kuat. Tapi teman-teman lihat di sini ada rejection. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali rejection. Artinya apa? Ini potensial yang bagus bagi 2422, 2420 untuk mempertahankan pergerakannya. It means ini bisa jadi area buy kita lagi. 2422, 2420, atau kalau saya bisa naikin sedikit itu 2423, 2420 lah. Biar ini gampang. Ya, 2423, 2420. Ini adalah area yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy lagi dengan catatan simple ya teman-teman, yaitu nggak breakout di 2420. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di zone sebelah sini, nah teman-teman akan melihat ada pembentukan blok ya. Drop, nahan, breakout kencang. Ini blok yang bisa mempertahankan pergerakan dari gold, makanya dia juga nggak bisa break. If this level break, gimana King kalau seandainya 2420 ternyata masih dihajar, masih breakout? Maka tinggal kita ubah menjadi garis. So we check by this level. Ini adalah di 2410. Jadi seandainya 2420 ini breakout, maka dia akan drop ke 2410. 2410, 2409 ini saya juga tuliskan di bawahnya. 2410, 2409. Ya. Jadi dia akan drop lebih dalam lagi. Jadi patokan sekarang apa ya? Ini pembentukan base-nya. Sama seperti dia drop di sini dia bentuk base, lalu dia drop lagi dia bentuk base, kita nggak tahu apakah next-nya dia akan drop lagi dan membentuk base lagi atau malah dia akan rally. Ya. Tetapi kita tahu adalah sentimen saat ini strong memang pada seller. Nah sekarang kalau kita ngelihat the highest-nya, ya kan teman-teman, kan tadi kita sudah bahas yang the lowest-nya. Sekarang kita lihat the highest-nya, ini ada di 2429. Artinya apa? 2429 ini nggak breakout. Ya, selama 2429 ini nggak breakout, maka gold masih akan drop lagi.
karena ini batas atasnya. Kalau kita ambil Fibonacci retracement basically dari sini aja, untuk nyari retracement di bawah sini itu ada di 2435. Kalau saya ngambil 618-nya ya, ada di area fair value gap yang kebentuk di sini sampai di tengah sini untuk sell-nya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan, ini kan sekarang harga di 2428.475. Selama dia nggak break balik ke atas, nggak break 2429, itu still sell position. Di H1, is still sell position pasti. Kenapa ya? Karena memang pembentukannya teman-teman lihat, it's still strong drop, dan ini harusnya akan bentuknya sama seperti ini, naik. Di sini highest 2445, di sini 2445, di sini masih 2445 highestnya, tapi nggak berhasil break-break, dan akhirnya dia melanjutkan penurunan. Artinya ini minor banget, teman-teman bisa manfaatkan untuk sell, yaitu 2429, ini kalau saya bisa naikin 2428 sampai 2430 tuh oke lah. Yang penting 2429-nya nggak breakout. Dan gimana kalau misalnya mau nge-buy, ya tadi 2423, 2420, as long as 2420-nya not breakout juga ya di H1. Dan ini yang time frame kecilnya. Pertanyaannya adalah, ini kalau misalnya saya mau buy medium risk, di mana? Ya, kalau misalnya kalian benar-benar mau buy medium risk, cek by H4. Nanti di sini teman-teman perhatikan, kita ngelihat garis, ya. Ini area yang tadi dia hit 2423, 2420, dia close-nya masih di atas ya. Tetapi the next buy yang paling oke yaitu di bawah sini. Ini kalau misalnya teman-teman lihat adalah area yang sama sebenarnya di H1, tapi kalau kita tarik di H4 ini dia 2408726. Artinya the next entry buy medium risk kita, adalah 2410 2408. Itu kalau misalnya saya sendiri, 2410 2408. Oke, untuk entry buy medium risk 2410 sampai 2407 pun bisa juga ya untuk buy medium risk-nya. Sedangkan sell medium risk-nya di mana, Ki? Sebenarnya kalau sell medium risk jauh teman-teman, di 2453 2451, which is area yang sebelumnya dia breakout. Seandainya semalam saya masih bangun ya, ketika dia break pertama kali di sini 2453 2451, ini pasti saya akan kasih sell continuation. But actually not. Jadi saya nggak bangun, saya sudah istirahat, saya hanya trade satu kali saja. Oke, jadi teman-teman bisa manfaatkan dulu untuk manfaatkan sell, ingetin, karena ini strong momentum sebagai seorang seller. Kenapa saya bilang strong momentum sebagai seller? Karena ketika nanti dia mau bullish lagi, banyak level yang dia harus break. This level dia perlu break, this level dia perlu break. Jadi dia perlu break 2430, dia perlu break 2440, dan juga dia harus balik di atas 2450-an lagi. If not, it's still going down. Ya. Yang penting tadi saya sudah sampaikan di daily. Di daily-nya dia harus tetap ada di atas 2426. If not, kemungkinan besar Senin gap ke bawah, dia akan turun lagi. Dan kita akan melihat hanya sebatas yang namanya fake breakout saja. Jadi kalau sudah teman-teman lihat di sini, it will be just another fake breakout. Jadi kalau kita tarik, seret, ya kan, dia fake breakout hanya untuk masuk lagi dalam momen sideways-nya. Ya, momen sideways-nya lagi. Jadi 2426 nih patokan yang lumayan signifikan buat kita perhatikan ya. Bahwa selama dia nggak break, saya gedein di sini. Nah, di level ya. Nah, 2426 ini patokan tadi ya. Jadi selama 2426-nya ini still strong dalam daily ya, berarti beneran close di hari ini, di Jumatnya dia close. Dan itu nggak cuma daily, berarti close weekly, close H4 juga, dan close H1 dan time frame yang lain yang kecil-kecilnya. Jadi teman-teman perlu perhatikan zone tersebut. Oke. Dan menurut saya itu udah cukup sih kalau misalnya kita mau bahas tentang goldnya aja, menurut saya sendiri. Kenapa? Karena ini minor banget time frame-nya, dan dengan penguatan drop yang sesignifikan ini, ya fokus kita sebenarnya adalah nge-sell dulu. Nge-sell dulu sampai beneran ada dorongan buyer yang kuat lagi. Kalau misalnya saya ngelihat di sini, teman-teman lihat RSI 25.46, drop, seller, strong. MACD lebar sekali, strong, seller. Dan ya, ini kita masuk dalam momentum seller yang lumayan signifikan. Kenapa saya bilang momentum seller yang lumayan signifikan? Karena peningkatan kemarin dibalas dengan penurunan di Jumat ini. Ya, semuanya peningkatan yang kemarin itu dibalas di penurunan Jumat ini. Ini Senin, teman-teman perhatikan. Ini Senin awal di sini, Senin di sini, kencang naik. Nah, sekarang di Jumatnya habis seperti awalan kita mau kencang naik pertama kali di hari Senin. Ya, let's see apa yang akan terjadi. Kalau dia sampai makan previous low-nya Senin, itu berarti sampai 2400. Ya. Jadi untuk sekarang saya sarankan kita bisa sell dulu, ya cari sell for continuation, jelas. Sampai nanti base ini beneran strong ya. Kalau base ini strong, 2420 nggak breakout, going for buy, and going for buy. Begitu.